Wa idza kanatin nafsu bil 'adat tastalidzul batila wa tamilu ilaihi fakaifa la tastalidzu al haqqa law ruddat ilaihi muddatan wal tazamatil muwazabata alaihi. Bila itu diri kita dengan sebab kebiasaan merasa lezat dengan perkara yang batil, berjudi, bermain-main tadi, condong kepada yang batil. Apalagi pakai maka bagaimana tidak lezat itu diri kita akan yang benar, akan yang sifatnya kebenaran. Jikalau dikembalikan itu diri kepada yang benar itu satu masa, dan melazimi akan mengekali atas yang benar itu. Diri kita ini sebenarnya lahir suci, fitrah. Tapi karena kita kebiasaan mengarahkan diri kepada yang jahat, akhirnya senang dengan kejahatan. Padahal mulanya suci. Nah, apalagi diri yang suci ini kalau dibiasakan berbuat yang baik, makin lakas lagi sebujurnya. Karena sesuai dengan fitrah diri kita. Kita ini dilahirkan fitrah suci. Kenapa ketujuh judi? Kenapa ketujuh minum arak? Karena kebiasaan dibawa ke sana. Padahal diri ini sulit menerima yang haram itu. Diri kita yang suci ini sulit menerima maksiat itu. Tapi karena selalu dibawa ke sana, akhirnya diri kita menurut. Nah, kalau diri kita ini dibiasakan kepada yang taat, itu sesuai fitrah kesucian diri, makin lakasnya jinak, makin lakas mudah daripada dibawa ke maksiat. Jadi andai kata misalnya diri kita yang asalnya suci ini kita bawa maksiat 10 kali, hanya rasa nyaman maksiat. Coba bawa ke dalam taat, paling 5 kali bisa sudah nyaman nih ya. Sesuai dengan fitrahnya diri itu sebagai sesuatu yang suci. Bal mailun nafsi ila hadhihi al-umuri syani'ah kharijun 'anit tab'i. Bahkan condongnya diri kita kepada perkara-perkara jahat itu sebenarnya keluar dari tabiat diri sendiri. Kecenderungan diri kepada perkara-perkara jahat itu sudah keluar daripada tabiat diri. Yudahil maila ila aqlitin faqad yaghlibu ala ba'din nas dzalik bil 'adah. Menyamai kecenderungan orang memakan tanah. Sungguh menguasai atas sebagian manusia yang demikian itu dengan adat. Nah, macam perut kita nih. Perut kita sebujurnya fitrahnya itu susu, minuman, makanan. Itu fitrah perut. Nah, kalau kita sediakan makanan sesuai dengan perut. Tapi karena awal-awalnya dipaksa makan tanah, perut nih, akhirnya ketujuh tanah. Melihat nasi ketujuh makan tanah ya. Kenapa? Karena kebiasaan. Padahal aturannya nasi. Cuma karena dibawa ke makan tanah, lalu ketujuh memakan tanah. Ada orang yang ketujuh makan tanah. Ada orang ketujuh makan haram. Ketujuh makan haram. Karena kebiasaan. Padahal perutnya itu kada sesuai dengan haram itu. Mestinya makanan lain. Cuma karena dibawa ke sana lalu jadi hobi, jadi kesenangannya. Fa'amma mailuhu ilal hikmah, adapun condongnya dia kepada hikmah, ilmu, wa hubbillah, cinta kepada Allah, wa ma'rifatihi wa ibadatihi, bahwa kal maili ila ta'am wa syarab, sama seperti kecenderungannya kepada makanan dan minuman. Nah, hati kita, diri kita ini kecenderungannya padahal untuk ilmu, untuk mengenal Allah, untuk mengikuti perintah Allah. Itu sebujurnya yang disenangi oleh diri kita. Cuma karena situasi ini mempengaruhinya, nah akhirnya diri kita yang suka kepada ilmu jadi kada suka.
karena kebiasaan dibawa ke sana. Fa innahu muqtada tab'il qalbi, karena itu cinta kepada Allah dan sebagainya tadi itu tuntutan tabiat hati. Fa innahu, hati itu amrun rabbaniyun, hati itu adalah perkara yang dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhan. Wa mailuhu ila muqtadayati syahwati waribun an zatihi wa aridun ala tab'ihi. Kecenderungan hati, kesenangan hati kepada yang dituntut syahwat, maksiat. Kenapa hati kita ketuju maksiat? Itu sesuatu yang asing daripada zat hati dan mendatang atas tabiat hati. Kalau sebujurnya hati itu kada ketuju dengan maksiat. Sebujurnya hati itu senangnya dengan ilmu, dengan amal, dengan kebaikan. Nah, kalau ada hati yang ketuju maksiat, itu karena ada hal-hal lain yang mendatang sehingga hati suka kepada kemaksiatan itu. Wa innama ghidza'ul qalbi, hanyasanya makanan hati, al hikmatu ilmu, wal ma'rifatu ma'rifah, wa hubbullah, dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Walakin insarafa an muqtada tab'ihi, tetapi hati terpaling dari tuntutan tabiatnya, limaradin, karena ada penyakit kadhalla bihi, yang bertempat dengan hati itu. Andai kata hati kita sehat, pasti tabiatnya ketuju lawan Allah, ketuju ilmu, ketuju ibadah. Kalau hati kita kada ketuju dengan Allah, ada ketuju ibadah, berarti ada sesuatu yang mengganggu dengan hati itu. Kama qad yahillul maradu bil ma'iddah, sebagaimana terkadang bertempat penyakit di perut, kalau tasbahit ta'am wasyarab, maka dia perut kada suka makan minum. Nah, ada penyakit di perut kita, hendak makan apa kada mau, minum apa kada mau. Wa huma sababani li hayatihima, padahal itu makanan minuman merupakan sebab bagi hidupnya. Tapi karena ada sesuatu, lalu menolak makanan dan minuman. Fakullu qalbin mala ila syai'in siwallahi ta'ala, tiap-tiap hati yang cenderung, yang suka, yang cinta kepada selain Allah, fala yang fakku an maradin, tidak terlepas hati itu dari penyakit, biqadri mailihi, dengan kadar kecenderungannya. Makin banyak penyakitnya, maka makin cenderung hati kepada maksiat, makin lezat hati dengan kemaksiatan, tergantung penyakitnya itu banyak sedikitnya. Karena hati itu sebenarnya yang disukai hati itu adalah Allah Subhanahu.